Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, berjumpa lagi kita dalam podcast Sego. Nah, kali ini kita akan menyajikan topik yang ngeri-ngeri sedap, yaitu tentang politik. Nah, bersama kita sudah ada Pak Uman. Halo Pak Uman. Halo. Gimana kabarnya Pak? Kabar baik Mas Adi. Oke, lama Pak kita nggak Iya, ngobrol. iya. Terakhir kita materi tentang topiknya tentang pemekaran Pemekaran wilayah, Pemekaran lingkungan, wilayah. pemekaran lingkungan. Wah, Ketemu itu lagi juga sekarang. sudah bisa membuat satu titik terang kepada umat untuk gitu toh ternyata. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang politik ya Pak ya. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu Pak Uman menceritakan latar belakang Pak Uman ini dalam dunia politik itu seperti apa. Wah, ini suwe. Sudah lama ini, udah lama tidak begitu aktif, hanya secara langsung ya, tidak aktif terlibat secara langsung, tapi ya karena memang jiwanya sudah ada politik ya. Tentu tidak bisa lepas dari politiknya, hanya mengikuti dari beberapa media yang ada, televisi, di medsos-medsos yang ada, itu aja. Jadi, ya latar belakang saya ya memang dulu politikus, ya, politik. Ya. Ya, saya memang ada di menjadi salah satu anggota partai. Ya sampai sekarang walaupun saya sudah tidak lagi menjadi pengurus atau struktural partai. Nah, sampai sekarang keanggotaan saya di partai, salah satu partai masih aktif. Ya. Tapi karena memang untuk saat ini saya tidak begitu banyak terlibat secara langsung. Ya pengalaman saya dulu pernah saya sampaikan juga. Iya. Ya. Mungkin yang baru nonton Pak, supaya tahu. Ini siapa ini kok ngomong-ngomong politik ini? Ya. Pengalaman saya di dalam politik saya pernah ya duduk sebagai anggota legislatif ya cukup lama ya, cukup lama itu 2004 ya, tahun 2004 hingga tahun 2014 ya, di dua periode ya, anggota legislatif tingkat kabupaten. Jadi dua kali. Terakhir tahun 2014. Habis itu ya pelan-pelan meninggalkan dunia politik. Tapi ya karena jiwanya masih ya tercampur dengan politik, ya maka ya tidak bisa lepas 100% ya Pak ya. Apalagi saat ini ya. Ya tentu di berbagai media itu kan lagi rame diperbincangkan. Karena jiwanya politik. Semakin penasaran gitu, ikut menerba, kira-kira apa ya nanti endingnya seperti apa, itu ya masih ada, masih bergelora begitu. Bisa memprediksi lah Pak ya ikut memprediksi walaupun kadang ya tidak mesti cocok lah, tapi karena jiwanya dalam politik masih ada tentu. Ya. Tentunya kali ini kita tidak berbicara tentang ini Pak ya, tentang paslon-paslon atau yang sebagainya, tapi kita akan membicarakan secara umum tentang politik itu seperti apa. Nah, politik sendiri itu apa Pak di Indonesia ini didefinisikannya sebagai apa? Ya, bagaimana definisinya? Kita ini kan hidup bernegara kan tidak bisa lepas dari politik ya. Karena setiap negara pasti memberikan hak politiknya ya kepada rakyatnya, kepada warganya. Nanti setiap warga itu mempunyai hak politik, mempunyai kedaulatan ya untuk bagaimana ikut berpartisipasi menentukan arah kebijakan sebuah negara. Nah, itu kalau di Indonesia ini ya caranya bagaimana ya? Caranya melalui sistem pemilu, sistem demokrasi. Nah, itu melalui demokrasi, sistem pemilu itu semua rakyat, semua warga negara ikut berpartisipasi, berperan aktif di dalam menentukan kebijakan
negara, kebijakan negara itu. Jadi apa termasuk pembentukan undang-undang dan sebagainya itu nanti kan melalui proses itu, diawali proses politik itu, proses pemilu itu. Ya, kalau di negara kita ini kan menggunakan sistem demokrasi Pancasila begitu ya, maka di dalam pemilu-pemilu itu ya perwakilan ya, kita memilih perwakilan karena demokrasi kalau dulu dilaksanakan secara langsung ya, kalau dulu itu mungkin warganya bisa saja secara langsung, tapi kalau negara itu mempunyai penduduk yang banyak, tentu tidak bisa kemudian rakyat atau diajak langsung bermusyawarah. Oh, ada perwakilan. Ya, ada perwakilannya. Kalau di Indonesia itu ada perwakilannya. Nah, perwakilannya dipilih melalui pemilu itu. Baik ada perwakilan di tingkat kabupaten, kemudian tingkat provinsi, tingkat nasional. Kemudian ada juga ya, kalau sekarang ada juga DPD. Itu hal yang baru setelah reformasi muncul itu kan ada Dewan Perwakilan Daerah ya, DPD. Ya. Itu mewakili kepentingan tingkat provinsi. Gitu. Nah itu adalah. Nah kemudian untuk presiden sekarang pilihannya berubah, pilihan langsung. Kalau dulu pilihannya DPR RI. Dulu itu sebelum reformasi itu bupati, wali kota, ya, kemudian gubernur, presiden dan wakil presiden itu dipilih oleh anggota DPR sebagai perwakilan dari rakyat. Gitu. Oke, Pak Uman. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya tentang ini, Pak. Bagaimana hubungan? Ya, kita tahu bahwa kita ini kan umat Katolik itu kan minoritas ya di Indonesia, ini agama yang minoritas. Ya. Nah, bagaimana hubungan kita sebagai warga negara, tapi kita juga sebagai umat beragama yang notabene ya minoritas ini. Karena kan kalau melihat dari penerapan kebijakan-kebijakan itu kan kayak voting atau apa kan ya, dicari yang suara terbanyak kan, berdasarkan kepentingannya masing-masing. Nah, bagaimana kita ini menghubungkan kekatolikan kita dengan kita sebagai warga negara Indonesia sendiri? Sistem demokrasi negara kita kan Pancasila. Nah, artinya semua agama, keyakinan itu dilindungi oleh undang-undang, dan di dalam sistem pemilu, dalam sistem pemilu ini kan kita ini kan menyalurkan aspirasi, hak politik kita, hak politik kita itu tanpa didasari dengan suku, ras atau agama. Jadi karena ras, agama itu di negara kita kan dilindungi, sudah tidak ada persoalan kan begitu. Maka kita mempunyai hak yang sama dengan warga yang lain. Jadi jangan kemudian minder, oh aku Katolik itu kan minoritas, suara kecil. Enggak ada. Kita bukan memilih perwakilan agama atau ras kita. Kita ini memilih perwakilan dalam rangka perwakilan itu kita berikan amanat untuk melaksanakan hak politik kita. Hak politik kita agar kemudian dilaksanakan dengan baik oleh perwakilan yang akan kita pilih. Jadi perwakilan itu tidak mewakili agama, tetapi mewakili kita dalam kapasitas kita sebagai warga negara. Begitu. Kapasitas kita sebagai warga negara yang memiliki nilai-nilai kekatolikan juga ya, Pak ya. Iya. Bisa masuk nggak, Pak, di situ? Maksudnya nilai kekatolikan kita dengan praktis kehidupan bernegara kita itu bisa masuk nggak? Ya tentu agama itu kan mengajarkan hal yang baik, mengajarkan kebaikan. Termasuk Katolik juga mengajarkan kebaikan. Tentu di dalam
menyampaikan hak politik kita, berpolitik itu tentu menyampaikan aspirasi kita di dalam kita memilih perwakilan kita itu ya menggunakan cara-cara yang baik. Nah, yang bahasanya iya, konstitusional. Iya, konstitusional. Artinya lagi booming ya. Iya, artinya gini, dasar kita itu sudah ada kebaikan begitu loh. Karena kita itu kan diajarkan kebaikan. Tentu di dalam menyampaikan aspirasi kita atau kemudian kita memilih perwakilan kita itu tentu dengan cara-cara yang baik. Jangan menggunakan cara-cara yang tidak baik. Contohnya? Misalkan gini. Ya ini sudah ya saya mau memilih begitu lah. Tapi kalau kemudian ada sesuatu yang diberikan kepada kita, lah tentu itu tidak dibenarkan. Nah, tentu itu tidak dibenarkan. Jadi kita ini memilih seseorang untuk mewakili kita, bukan kita ya mohon maaf ya dalam tanda kutip membeli perwakilan kita atau kemudian suara kita ini dibeli. Ya, jangan mempunyai pemikiran semacam itu. Nah, ya kita memilih perwakilan kita itu ya dengan cara-cara yang baik ya. Karena hubungan kita dengan wakil kita ini kan nanti akan berjalan selama 5 tahun ya. Bukan berarti kita setelah memilih kemudian nanti kita sudah putus, bukan. Artinya kita sebagai warga negara yang Katolik, kalau kita itu sebagai pemilih ya kita memilih tidak berdasarkan berapa amplop yang diterima. Iya, tentu tidak benarkan itu. Berdasarkan mencari track recordnya, kemudian dilihat rekam jejaknya, kemudian perlu nggak sih Pak kita lihat, namanya kok calonnya Christophorus, wah ini Katolik ini, kudu dicoblos. Perlu nggak Pak kayak gitu Pak? Tidak bisa kita hanya melihat nama ya. Ya tentu pertama mungkin orang membaca nama, ya. Tapi yang paling penting itu ya di belakang nama itu, artinya identitas itu, kemudian track record orang itu ya, yang harus dipelajari. Ya, tidak mesti kalau kemudian kita sama-sama Katolik, kemudian ya kita sudah memilih tanpa melihat track recordnya, kita langsung memilih itu, tidak bisa semacam itu, karena kita bukan memilih perwakilan agama kita. Ini kita dalam rangka hidup bernegara. Nanti kita bagaimana hak politik kita itu bisa tersampaikan, kemudian kita memilih perwakilan itu tanpa melihat suku, agama, dan ras begitu. Tidak bisa bodoh-bodoh Katolik aku miliki, tapi kalau kemudian orang yang kita pilih kurang tepat, ya, kita akan jawaban akhiratnya. Ya tentu ada ya, tentu ada itu, karena di dalam kehidupan di dalam agama kan pasti diajarkan mana yang boleh dan mana yang tidak. Semua agama dan keyakinan pasti mengajarkan demikian. Maka dari itu di dalam menyampaikan hak politik kita itu melalui pemilu itu ya kita harus betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Ya tadi selain dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, yang kedua tentu karena kita ini harus ada kontak ya, ada hubungannya selama 5 tahun itu. Harus ada komunikasi gitu. Jadi nggak bisa terpisahkan ya Pak, maksudnya kita 100% warga Indonesia, 100% Katolik, umat Katolik gitu ya. Iya itu kan slogan Monsinyur siapa Pak? Apa? Sugio Pranoto. Kadang ngeblank juga. Ya. Nah Pak Uman sendiri gimana Pak selama dulu berpolitik aktif itu menerapkan kekatolikannya dalam kehidupan politiknya Pak Uman itu gimana? Ya, tentunya kan ya ada ini ya Pak, godaan-godaan Pak Uman, Pak Uman. Banyak begitu, banyak. Tapi kemudian karena kita sudah dibekali dengan ilmu agama. Ilmu agama ya. Ilmu agama tentu kita bisa memilahkan mana yang baik dan mana yang kemudian tidak harus kita lakukan. Dan sebagai seorang Katolik tentu ini bukan sesuatu kelemahan bagi saya. Yang saya rasakan justru ini
menjadi ya pengalaman saya ya, ini menjadi keuntungan bagi saya karena saya lebih banyak dikenal, lebih mudah dikenal orang. Kalau orang mau main ke rumah saya atau mau menyampaikan aspirasinya kepada saya, itu anggota DPRD yang Katolik begitu, oh itu Pak Uman, wah gampang. Anggota DPRD yang sebelum rapat tanda salib. Ini jadi ciri khas kita juga umat Katolik. Ya karena memang tidak banyak ya, tidak banyak. Jadi ya memang saya berharap umat Katolik ya mulai banyak yang berani terjun ke dalam dunia politik. Menurut Pak Uman apa yang menyebabkan kok umat Katolik ini kok sedikit yang berpartisipasi itu? Ya. Untuk maksudnya mencalonkan diri menjadi wakil rakyat. Ya otomatis kan ya menjadi wakil dari umat Katolik sendiri yang ya secara kita sudah tahu bagaimana ilmu agama yang diterapkan diajarkan oleh gereja Katolik sehingga kita kan bisa lebih yakin dalam itu karena punya modal pengetahuan itu. Oh iya di Katolik itu kan nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Nah ini pasti ini tahu lah. Ya terlepas dari orangnya nanti kuat atau enggak imannya itu dalam melakukan itu. Ya tadi Mas, jadi Mas Adi apa? Kadang kan kita itu umat Katolik itu merasa minoritas tadi. Minoritas akhirnya merasa kecil, merasa minder. Kalau kemudian saya terjun dalam dunia politik, dengan saya mencalonkan, kalau hanya dipilih umat Katolik, ya tidak mungkin kita jadi. Mempunyai pemikiran semacam itu. Sehingga kita sebagai umat Katolik juga harus baik kepada masyarakat secara luas ya Pak. Iya, ya tentu harus itu. Harus sudah mulai bisa terbuka begitulah. Terbuka dengan masyarakat karena ini kan proses demokrasi, proses pemilu ini kan bukan ya tadi saya sampaikan, bukan memilih perwakilan agama. Kalaupun kita jadi misalkan seperti saya, ya saya bukan mewakili umat Katolik saja, tetapi mewakili seluruh konstituen yang kemudian dulu memilih saya, kan begitu. Bahkan yang tidak memilih ya harus diperhatikan. Harus diperhatikan. Iya. Bukan hanya yang menguntungkan kita saja, yang memilih kita aja iya. yang harus kita perhatikan. Oke. Nah, Pak Uman, ini kan kita juga berusaha mempersuasi pemuda Katolik atau orang-orang Katolik untuk juga ikut terlibat sebagai wakil rakyat, juga wakil umat Katolik dalam politik praktis pemerintah menciptakan kebijakan-kebijakan perundang-undangan. Nah, sikap apa Pak yang harus atau hal-hal apa yang supaya luas ya, hal-hal apa yang harus dimiliki dulu oleh umat Katolik sebelum mengajukan diri atau ikut berpartisipasi dalam dinamika politik yang terjadi saat ini. Apalagi kan kita kan menuju tahun 2024 ya Pak, pesta demokrasi rakyat Indonesia ini. Iya, sebagai umat Katolik utamanya anak-anak muda UMK ya, tentu harus mempunyai keberanian untuk membuka diri, untuk terlibat di dalam masyarakat. Ya. Masuk di dalam dunia politik itu jangan diharamkan gitu. Karena pada dasarnya semua warga, semua rakyat itu mempunyai hak politik kan begitu, menyampaikan politik. Maka saya berharap juga ada generasi-generasi muda di Katolik ini berani terjun, ikut di dalam masuk di dalam kepengurusan partai dan sebagainya. Mulai berbaur dengan masyarakat ya, dengan masuk di organisasi-organisasi yang ada, yang nanti tentu agar ya cari pengalaman lah gitu lah istilahnya. Cari pengalaman kemudian bisa diterima oleh masyarakat, dan kalau kemudian nanti pada ada kesempatan ya bisa mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif ya tidak langsung berhasil, memang kadang ya mau menemui beberapa kendala-kendala. Saya dulu juga tidak langsung berhasil, pernah gagal juga. Jadi ya berangkat dari kegagalan itu akhirnya saya bisa mengetahui apa kelemahannya, apa kelemahan saya dan apa
bagaimana harus saya perbaiki itu, dan pada akhirnya ya puji Tuhan bisa berhasil. Berarti yang pertama tadi ada keberanian, Iya. terus membuka diri, Iya. terus harus berbaur dengan masyarakat. Iya. Terus ada lagi Pak? Ya harus aktif gitu, di dalam kegiatan-kegiatan. Kegiatan-kegiatan Iya, bermasyarakat iya. ya Pak ya. Supaya juga yang milih Dikenal kan? bukan orang Katolik aja. Iya. Milih berdasarkan usnya. Iya. Ya kan biasanya Katolik kan Cornelius, Saverius, us. Oh, ini Katolik Ya tapi dipilih. ada itu tadi yang saya rasakan tadi. Jadi ya kadang Katolik itu membawa keberuntungan buat kita. Karena ya tadi dari awal kan kita sudah berbeda. Artinya lebih mudah dikenal oleh orang begitu. Jadi tidak usah minder, karena Katolik ini ada itu sejak sebelum Indonesia berdiri kan begitu. Indonesia merdeka, sebelum merdeka itu Iya. Katolik itu ada banyak itu pahlawan-pahlawan yang Katolik itu. Nah, mereka juga ikut berjuang, maka kita tidak boleh minder. Kita juga punya peranan cukup besar. Jadi tidak usah minder, harus percaya diri kan. Ya, buat pemuda-pemuda Katolik ya, ayo mulai dipikirkan masuk ke dunia politik ya, karena ya bagaimanapun kita menjadi bagian dari NKRI, warga negara Indonesia yang memiliki hak berpolitik yang sama. Oke Pak Uman, terakhir pesannya untuk penonton Sego dalam konteks topik kita tentang politik ini. Ya, dalam situasi pemilu yang akan datang ini kan udah luar biasa ya, panas sekali. Media sosialnya panas juga. Luar biasa. Saya berharap kita sebagai umat Katolik tentu harus ya menunjukkan identitas kita sebagai umat Katolik itu, kemudian kita ingin berpolitik yang santun, berpolitik yang baik. Ya. Jangan kemudian ikut-ikutan. Ya. Ya. Saya berharap teman-teman pemuda atau OMK Katolik ya, UMK ya, teman-teman UMK tentu harus bisa berperan aktif, ya. Berperan aktif. Jangan kemudian mengotori pemilu ini ya dengan hal-hal yang ya tadi berharap sesuatu kan begitu. Jangan kemudian menggunakan pemilu ini dengan isu, dengan fitnah, apalagi anak-anak muda itu kan dekat dengan media sosial ya. Nah, itu digunakan dengan hal-hal yang baik, jangan kemudian ikut-ikutan. Kalau kemudian ada berita juga harus kemudian betul-betul diresapi dulu ya, dicari info-info pembanding dulu apakah benar. Kemudian jangan ikut-ikutan di dalam memilih itu. Ya tadi memilih perwakilan kita itu dalam rangka kita memilih orang yang akan melaksanakan hak politik kita. Tentu pilih orang yang tepat. Jangan pilih orang karena kita mendapatkan sesuatu. Pilih orang, dilihat track recordnya. Jangan sampai kemudian orang yang sering melakukan politik identitas ya sekarang Politik itu kan identitas, politik uang. Ya, politik uang itu tidak usah dipilih begitu. Pilih yang kemudian betul-betul memang bisa melaksanakan amanat atau bisa melaksanakan hak politik kita. Jadi hak politik kita yang kita berikan kepada perwakilan kita itu betul-betul dilaksanakan. Jadi pilih pemimpin yang jujur. Dalam Pilpres ini juga harus betul-betul dilihat ya. Dilihat betul, jangan ikut-ikutan. Dilihat betul track recordnya. Karena politik itu kan bukan terbentuk saat seseorang itu kan berpolitik ya, bukan saat ini saja ya. Artinya ada prosesnya. Apalagi kalau kemudian calon anggota DPR, DPRD, DPR RI, DPD, calon presiden atau calon wakil presiden. Orang ini kan tentu tidak serta-merta terbentuk saat ini begitu lah. Artinya mereka tentu berproses. Jadi ada track recordnya. Kan sekarang bisa dilihat ya melalui media sosial, bagaimana di internet lah. Iya, di Bisa internet googling di sana. itu
track recordnya bagaimana. Nah, dari situ setelah kemudian kita mengetahui ya, mana yang terbaik di antara yang ada itu ya silakan dipilih tanpa memilih ada embel-embel tertentu ya, atau dengan politik identitas itu hindari sekali ya. Itu saja. Jadi umat Katolik khususnya Paroki Santa Monica Krian ayo melek politik gitu ya Pak ya. Thank you Pak Uman atas waktunya. Kita tutup dalam tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.